Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Mutianisya dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2B dengan NIRM 0201208186. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pengolahan lahan dan kegiatan penanaman tanaman pada tanaman teh. Untuk selanjutnya yaitu kita ke materi yang pertama yaitu mengenai pengolahan lahan tanaman teh. Untuk persiapan lahan pada penanaman tanaman teh terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan penanaman untuk tanaman yang baru, yang kedua ada penanaman ulang. Nah, untuk persiapan lahan penanaman tanaman teh yang baru dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu ada survei dan pemetaan tanah. Dilakukan dengan melakukan pembuatan jalan di dasar kebun atau yang melalui akses kebun. Akses tersebut jalan dengan mengontrol kegiatan transportasi. Nah, untuk yang kedua yaitu melakukan kegiatan membaba dan menyasap atau nyasap, yaitu kegiatan pembabadan pohon dan tunggul yang dilakukan setelah pembongkaran pohon dan tunggul selesai. Setelah pembabatan tanah yang disasap dengan cangkul sedalam 5-10 cm dan membersihkan gulma. Kerjaan ini sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. Yang selanjutnya yaitu ada pengolahan tanah penanaman teh yang dilakukan dengan pencangkulan pertama. Dilakukan sedalam 60 cm untuk menggemburkan tanah. Selanjutnya, kegiatan pencangkulan yang kedua dilakukan sedalam 30-40 cm setelah 2-3 minggu setelah pencangkulan yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pembuatan jalan dan saluran drainase yang dibuat dengan lebar jalan kebun yang cukup selebar 1 meter dengan panjang tergantung dengan keadaan kebun. Setelah itu kita membuat saluran drainase yang bertujuan untuk mencegah erosi. Pembuatan saluran drainase tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemiringan serta letak jalan pada perkebunan teh. Yang selanjutnya yaitu ada persiapan lahan penanaman ulang. Nah, penanaman ulang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan produktivitas yang sebelumnya rendah karena teh yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar lebih dari 50% dan dari pohon-pohon lindung itu sudah tua. Nah, untuk pelaksanaan teknik persiapan lahan untuk penanaman ulang tanaman teh terdiri dari kegiatan pembongkaran pohon pelindung yang tidak dikehendaki agar sumber atau OPT yang menjadi persaingan pada kegiatan penanaman teh dapat dihindari. Nah, yang kedua ada pembongkaran perdu teh tua yang digunakan untuk mempertimbangkan kemiringan lahan agar tidak terjadi erosi yang cukup besar. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sanitasi lahan digunakan untuk mempersiapkan lahan yang berasal dari kebun yang telah terserang penyakit cendawan akar. Selanjutnya ada kegiatan penanaman pada teh. Nah, untuk teknik pelaksanaan persiapan lahan untuk penanaman teh yaitu penanaman ulang. Yang pertama yaitu ada pembakaran atau pembongkaran pohon pelindung yang tidak dikehendaki. Yang kedua ada pembongkaran teh tua. Yang ketiga ada sanitasi lahan. Nah, selanjutnya ada persiapan penanaman. Nah, persiapan penanaman itu terdiri dari kegiatan penetapan jarak tanam. Yang kedua ada proses pelakuan pengajiran yang dilakukan sebelum melakukan penanaman yang bermaksud agar jumlah tanaman teh sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pembuatan lubang tanam yang dilakukan untuk mengatur jarak antara dua ajir terdekat. Maka lubang tanam dibuat di antara kedua ajir yang telah ditanam. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan penanaman teh. Sebelum ditanam, maka lubang tanam teh diberi pupuk dasar yaitu 11 gram urea plus 5 gram TSP plus 5 gram KCl. Untuk daerah dengan pH tinggi, lubang diberi dulu belerang murni sebanyak 10-15 gram atau 50-100 gram. Belerang tersebut berfungsi untuk pada lahan yang berlumpur pada tiap lubang. Untuk bibit asal itu menjadi penentu dalam proses kegiatan penanaman.
Nah, setelah ditanam, lubang tanam diratakan agar bekas penanaman tidak nampak cekung ataupun cembung. Nah, untuk penanaman tanaman pelindung, ada dua macam tanaman pelindung. Tanaman pelindung sementara dan tetap. Tanaman pelindung sementara merupakan jenis Clotaria sp dan Testoria sp. Tanaman itu bersifat ganda karena dapat menambah kesuburan tanah, di mana bintil akar akan mengikat unsur hara N. Setelah tanaman berumur 2-3 tahun, sebaiknya sudah ada pohon pelindung tetap yang ditanam sebelum teh ditanam ataupun kegiatan penanaman teh dilaksanakan kembali. Jenis pohon pelindung yang dianjurkan yaitu Albizia falcata, Albizia sumatrana, Albizia chitensis, Albizia procelia, Bellis mucralia, Leucaena glauca, Gloxinia purulenta, dan selanjutnya. Nah, mungkin itu merupakan informasi mengenai kegiatan proses penanaman dari tanaman teh. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya dalam memajukan pertanian Indonesia. Sekian dari saya, Riani Nurdiansyah dari kelas PPB 2B. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.